الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, anugerah serta taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul kembali di dalam menimba ilmu agama, di dalam menimba ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat hadirnya kita, datangnya kita, duduknya kita di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, maghfirah serta inayah dan keridhaannya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat, selamat dunia wal akhirah di dalam taat wal ibadah, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita yang halal, diberkahi hidup kita, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita min hajati dunia wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. قال مؤلف الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وبجميع علوم الصالحين في الدارين آمين. Kemudian sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala setelah sifat wujud, yaitu sifat qidam, yang mana arti daripada qidam, makna al-qidam anna Allah Ta'ala qadimun azaliyun. Arti qidam bahwa Allah Ta'ala itu dahulu atau lama, azali tanpa ada permulaan. Disebut Allah Ta'ala qadim adalah maksudnya adanya Allah tidak didahului oleh tiada, tanpa ada permulaan. Adanya Allah tidak diawali oleh tiada. Itu maksud, arti, makna daripada Allah bersifat qidam. Secara lughawi, secara bahasa, arti qadim yaitu dahulu. Ya, ibaratnya Ka'bah diciptakan dari sejak dulu. Nah, itu secara lughawi, secara bahasa. Namun arti qidam bagi Allah Subhanahu wa taala adalah adanya Allah tidak didahului oleh tiada.
Nah, berbeda dengan makhluk, dengan kita, dengan alam semesta, dengan binatang dan lain-lainnya, semua mereka itu bukan bersifat qadim, tetapi hudus. Apa arti hudus? Baru. Maksud baru, tadinya ada, lalu ada, itu arti baru. Ya kak, ibarat hari ini ada handphone hanya keluar pulang iPhone 18, tadinya kadada lalu ada, berarti iPhone 18 itu ngarannya hudus. Apa arti hudus? Baru. Bahasa Melayunya baharu. Nah, bahasa Indonesia ya baru. Baru muncul, baru ada, sebelumnya tiada, sebelumnya kadada. Nah, Allah Ta'ala mustahil didahului oleh tiada, sebab Allah bersifat qadim. Nah, itu tak sifat, sebab Allah bersifat qadim, qidam, bukan Allah bersifat baharu. Baharu itu ya kita ini, sebab baharu itu memiliki satu, ada bentuknya, kemudian tadinya adanya, sebelumnya kadada, kemudian adanya pulang menerima perubahan, kemudian ada membutuhkan tempat, nah kemudian tidak kekal. Itu yang dimaksud baru. Nah, iPhone 18 hari ini bisa dikatakan HP yang baru. Datang belum kena iPhone 19, masih baru lah. Nah, lalu lah, lawas dah lama pulang nih. Nah, makanya tidak bisa dikatakan Allah Ta'ala itu dahulu dengan artian lebih dulu daripada makhluk. Jangan dikatakan seperti itu. Allahnya lebih duluan daripada makhluk. Maksudnya lebih dulu daripada apa? Daripada alam semesta. Nah, jangan diartikan seperti itu. Sebab Allah tidak terkena putaran zaman. Arti zaman dulu, sekarang, nanti. Itu arti zaman. Apa arti zaman? Ya waktu. Nah, Allah Ta'ala tidak tersentuh, tidak terpaut, tidak terkena dengan putaran zaman. Jadi jangan mengartikan Allah Ta'ala itu Allah ada sejak dulu. Nah, kalau dulu ya kan semuanya pun bisa dikatakan dulu. Langit dikatakan diciptakan dari sejak dulu. Nah, makanya kalau qidam arti kepada Allah Ta'ala, yakni bahwa Tuhan tanpa ada permulaan, tidak didahului oleh tiada. Terus bagaimana adanya Allah celingkah begitu? Ya masih didahului oleh tiada kan? Berarti bukan begitu. Tapi Allah Ta'ala wujudnya wajibul wujud, memang wajib ada. Nah, kalau selain daripada Allah, semuanya hudus, semuanya baru atau baharu. Yang bersifat qidam hanya Allah. Yang bersifat qidam hanya Allah. Kalaunya Allah dikatakan baharu atau baru, pasti memiliki tempat, pasti membutuhkan kepada sesuatu, dan sifatnya pasti lemah dan ada bentuknya, dan itu mustahil bagi Allah. Tidak dan mustahil baharu menyembah yang baharu. Mustahil makhluk menyembah
makhluk. Mustahil makhluk menyembah makhluk, mustahil, tidak bisa dibenarkan. Maka oleh karena itu kita meyakini Allah Ta'ala bersifat qadimun azaliyun, la ibtida'a li awwaliyatihi wa la iftitaha. Artinya tidak ada permulaan bagi kedahuluannya. Kalau dahulu langit, ada lebih dulu lagi pastinya. Ya Allah, kada mungkin adanya langit, kada ada yang mendahuluinya. Nah, kenapa? Karena langit tadi makhluk, langit tadi diciptakan. Walaftitaha, dan tidak ada awal bagi wujudnya. Bi khilafi qidamina, bersalahan dengan kidamnya kita, bersalahan dengan kedahuluan kita. Kita bisa dikatakan dahulu, cuman dahulu kita diawali oleh tiada. Nah, itu perbedaannya. Nah, wa diddul qidami al-hudusu, lawan dari qidam adalah hudus. Arti hudus baru, artinya arti baru tadinya kadada, lalu ada. Misalnya nih, tadinya gigi kita kadada, begitu tuh mulai umur 1 tahun timbul sudah gigi sebuting, 2 buting, 2 tahun bertambah sampai hibak ada gigi. Nah, sesuatu yang baru muncul itu namanya, sesuatu yang muncul itu disebut baru. Dan hudus ini pasti menerima perubahan. Buktinya apa? Gigi kita berubah. Dari tadi rapi berubah kada rapi, mbah itu rontok habis seberataan, tersisa gigi palsu aja lagi. Nah, ayo, itulah bukti kita baru, makhluk. Nah, makhluk. Maka jasidin fal hudusu sifatun mustahilatun fi haqqillahi ta'ala. Maka jersidin, sifat hudus itu adalah sifat yang mustahil pada hak Allah Ta'ala. Ada mungkin Allah Ta'ala bersifat hudus. Kenapa? Karena setiap sifat hudus pasti lemah dan berhajat kepada sesuatu. Tuhan lemah, bagaimana Tuhan bisa, bagaimana Allah bisa menciptakan langit dan bumi. Mun dikatakan Tuhan itu baharu, tetapi Allah Ta'ala itu bersifat qadimun azaliyun. Nah, kita memang lemah, napa-napa kita hendak sesuatu, pengen kaya, pengen sehat, itulah manusia, itulah makhluk, pengen selamat, nah, pengen sugi, ya kan? Nah, di sini nah yang hadir kira-kira pengen kaya atau pengen miskin? Pengen kaya atau miskin? Ayo coba. Ini tempulu di majelis bila disambat bisa kabul nih. Pengen kaya atau pengen miskin? Pengen, berarti hari ini sudah kaya atau belum? Hari ini sudah kaya atau belum? Kan pengen kaya, masa sudah kaya? Kan pengen kaya kalau berarti mun pengen kaya hari ini sudah kaya atau belum? Belum kan pengen, kalau lah pengen kaya berarti hari ini jepian pengen kaya Pak. Nah, amunnya sudah kaya ngapain hendak kaya? Kan sudah kaya.
Cuman lu tanyakan tadi kan, pian pengen kaya atau pengen miskin? Pengen kaya berarti belum. Nah, amunnya pian sudah kaya, apalagi pian minta kaya, sudah kaya. Nah, kemudian menanyakan pula pertanyaan yang kedua. Di hati pian kira-kira adakah rasa takutan miskin? Hah? Di hati pian nih, nah, yang di dalam hati nih, adakah rasa takutan fakir, takutan miskin, adakah? Hah? Takutan? Takut miskin. Orang yang takut miskin tuh berarti apa? Orang kaya. Masa orang miskin takut miskin? Dia sudah miskin, ngapain takut miskin? Han, bingung kalau. Jadi kita nih sugih kah, miskin kah? Han, ayo bingung kalau pian menjawab. Sugih kah, miskin kah kita nih? Dipadahkan kaya tetapi hendak kaya. Dipadahkan takut miskin, miskin tetapi takut miskin. Han pikir akan pian lah. Sugih kah, miskin kah boleh. Amunnya pian sugih kada minta kaya ya kalau. Amunnya kaya, amunnya miskin kada takutan miskin, kan seperti itu logikanya. Nah, cuman hari ini kenapa kita hendak minta kaya? Berarti belum kaya kan, gitu aja. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memilih supaya dihidupkan orang jadi miskin, mati dalam keadaan miskin, dikumpulkan bersama orang miskin. Itu pilihan dari Nabi. Nabi memilih hendak hidup miskin. Ada kalau doanya, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa surni godan ma'azum rotil masakin. Ya kan? Nabi memilih hendak hidup miskin. Hendak pian minta amalan ini. Mun pian mau mengamalkan, nun ijazahkan. Ayo. Itulah bukti kita takutan miskin. Tapi sudah dua amalan sugih, tapi dikasih miskin. Ya Allah, amalan sembahyang duha 8 rakaat tujuannya supaya sugih. Membaca salawat nariyah sebanyak 4.444 kali. Ya kan? Ya sudah juga. Waqiah sebenarnya sudah juga terus dikasih susah belum sugih juga lagi. Nah, di sini kita melihat sugih susah itu urusan Allah. Tugas kita hamba hanya mensyukuri apa yang, bila syukur lawan yang ada, syukur cukup. Nah, itu Bang. Nah, cuman manusia ini ditupang manusia tadi. Ya kan, hendaknya nyaman, hendaknya sugih. Nah, itu Bang manusia. Nah, itulah kelemahan makhluk. Kepengen sesuatu yang ingin dia capai. Nah, ya kan? Nabi memang sidin memilih. Kalau kita kira-kira miskinnya memilih atau terpaksa? Hah? Terpaksa miskin guru aja. Itulah ya kan, makanya kita ini sebagai hamba Allah cukup bersyukur. Syukuri apa yang ada. Kayak itu nah. Kada usah mencari kaya, sesungguhnya ya kaya munnya kada bersyukur, ya kada ada hasil apa-apa juga ya kalau lah. Nah, dan kada juga minta miskin, kada juga misal tah. Kadang kita takutan miskin kalau pindah bujuran guru aja. Jadi kedua nih, nah, karena tadi hawa nafsu masih bersarang di dalam dalam hati. Hati hendak nyaman, hati hendak dipandang orang mulia. Karena kita banyak menganggap makhluk itu menganggap bila susah hina, bila susah kada dihormati orang. Nah, disebut guru ajar mun susah kada dihormati orang biar.
kada disambut orang bujur toh. Itu Bang karena kita hendak dimuliakan Bang. Coba kita kada ada hendak minta dimuliakan, kada ada rasa hina toh. Ya, cuman hawa nafsu hendak minta muliakan. Lalu kayak apa caranya suci? Nah, orang yang kada batauhid akhirnya apa? Kokot daro, kada begaduh haram atau halal amin. Nah, itu Pak. Karena kada ada ilmu. Mun orang ada ilmu itu pandai bersyukur pastinya. Nah, wad dalilu ala dzalika, dalil yang atas demikian itu qauluhu ta'ala huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang pertama dan yang terakhir. Maksudnya Allah tidak memiliki permulaan dan juga tidak memiliki akhir. Yakni Tuhan itu bersifat qadim lagi baqo. Nah, bersalahan dengan makhluk. Kalau makhluk adanya tadinya tidak ada, kemudian ada, lalu disudahi oleh tiada. Sampai mana batas hidup kita? Semuanya ada batasnya. Ada yang sampai umur 50, ada yang sampai 60, paling lawas 100. Wih, ini pulang jarang ditemukan orang yang umurnya sampai 100, maksimal benar 70, 80 itu maksimal benar. Itu jen ibarat sudah mengaliluju sudah 80 tahun gitu. Nah, kada terasa lagi Bang rasa hidup. Bah hilang akal, kada terasa lagi rasa hidup itu. Keterangan Kidam apabila dinisbatkan atau disifatkan bagi Allah Ta'ala, maka maknanya tidak diawali oleh segala sesuatu dan tidak diakhiri oleh segala sesuatu. Itulah arti kidam yang dinisbatkan kepada Allah. Kira-kira paham kalau lah ini begamat aja saudara. Kidam apabila dinisbatkan, arti dinisbatkan itu disandarkan, ditujukan kepada Allah Ta'ala, disifatkan bagi Allah Ta'ala, maka maknanya tidak diawali oleh tiada dan tidak diakhiri oleh segala sesuatu. Sifat kidam adalah salah satu sifat wajib bagi Allah yang berarti dahulu tanpa permulaan. Memang tadi jerulun kidam, kodim, kalau orang Arab itu bet kodim, rumah bahari. Tapi kalau bahari disebutkan kepada makhluk, pasti diawali oleh tiada. Rumah sebahari rumah, apakah sebelumnya ada? Kada. Nah, makanya jangan disebutkan Tuhan itu dahulu. Tuhan dahulu sudah lebih dulu daripada alam semesta. Nah, ini menyamakan Tuhan lawan makhluk. Keliru akidahnya seperti itu. Sebab Tuhan tadi diulun kada terkena, Allah itu tidak terkena dengan waktu, tidak terkena dengan zaman. Itu Allah. Sifat kidam adalah salah satu sifat wajib bagi Allah yang berarti dahulu tanpa permulaan. Ini menunjukkan bahwa Allah telah ada sejak dahulu kala tanpa ada awal atau permulaan. Berbeda dengan makhluk yang memiliki awal dan memiliki akhir. Nah, kita ini kan ada awalnya, ya Allah. Hari ini umur kita berapa? 30 tahun. Nah, sebelum 30 tahun adalah kita. Kan ada, berarti makhluk. Langit bumi Pak, makhluk juga. Kenapa jadi makhluk? Karena datangnya baru. Karena dimunculkan, karena diciptakan. Bukti ada kan buktinya makhluk karena ada bentuknya.
bentuk langit ada, bentuk bumi ada. Nah, itu menunjukkan sudah namanya apa yo? Nah, namanya makhluk. Pohon pun ada bentuknya lah. Bertempat berarti makhluk. Maka yang paling patut disembah hanya Allah yang bersifat qadim. Itu yang paling patut disembah. La ilaha illallah. Makanya tidak mungkin makhluk menyembah makhluk, barang baru menyembah yang baru, hudus menyembah yang hudus. Tidak bisa. Ya kayak ibarat orang tuh jeruk makan jeruk, kada kawa. Masa jeruk makan jeruk. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan dulu-duluan. Allah lebih dulu daripada langit bumi. Itu kada kawa. Kenapa? Karena kada sebangsa. Mun seandainya dikatakan seperti itu, kita bingung. Yang berdulu pada Allah siapa? Nah, lalu akal itu kada kau menerima. Si anu pulang bingung pulang apa? Bedulunya pulang siapa pula? Nah, apabila dikatakan seperti itu. Contoh kayak ini lah. Mana lebih duluan antara telur lawan ayamnya? Mana lebih duluan biji-bijian kah atau pohonnya kah? Ayo lan betakon lawan dia. Lebih dulu telur atau ayam? Hah? Ayam. Berarti hanya telur begitu? Hah? Nah, telur pulang lebih dulu mana pada ayam? Bingung lah jadinya lah. Taputar kada? Taputar jadinya. Namun Tuhan disamakan seperti taputar. Ya kalau dipadahkan bedulu telur ya dari ayam. Dipadahkan ayam bedulu, tadi ayam terlahir dari telur. Kan bingung lah. Nah, taputar jadinya. Nah, itu Bang. Tapi bisakah Allah menciptakan tanpa menciptakan ayam tanpa telur? Bisa kada? Bisa. Ya keibaratnya menciptakan manusia tanpa orang tua bisa kada? Bisa. Tanpa ayah bisa. Contohnya ada di alam jagat raya ini Nabi Allah Isa diciptakan tanpa seorang ayah. Ya kan? Nah, kemudian ada lagi yang lebih hebat lagi daripada Nabi Isa. Nabi Adam diciptakan tanpa ayah dan ibu. Nah, tapi kan ini muncul kalau hendak disembah juga Nabi Isa, mending menyembah Nabi Adam. Hebat dikit modelnya toh. Cumannya sama-sama makhluk kada kawa menyembah makhluk karena dia melemah. Setiap makhluk hudus, baharu, barang yang baru muncul. Tuh, mun baru muncul pasti ada bentuknya, butuh kepada tempat, kemudian apalagi namanya mengalami perubahan dan bisa tiada. Ya kan, kadeh yang hanyar, itu ampi hanyar kan seperti itu. Ada lalu kadadaan bisa nak itu kalau barang yang baru tuh. Nah, jadi kalau dinisbatkan kepada Allah, Allah bersifat baru, mustahil. Mustahil. Majulun jeruk makan jeruk aneh ya Allah. Nah, sebab Allah Ta'ala itu wajib bersifat qidam, sedia, tanpa tanpa ada permulaan, tidak didahului oleh tiada.
Nah, kemudian ada pun pengalaman sifat pengamalan sifat kidam adalah satu dengan selalu mengingat bahwa Allah sudah ada sebelum kita lahir, sebelum alam semesta diciptakan dan sebelum segala sesuatu ada. Allah sudah ada. Adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Itu mantap-mantap di dalam hati pian berataan, supaya kita itu betul-betul iman kita itu kokoh, yakin, bukan dengan taklid. Meskipun diterima aja keimanannya, keimanan seorang yang iman yang taklid. Apa itu taklid? Kembi iman non Tuhan kenapa? Yakinlah Allah Ta'ala ada. Yakin Allah Ta'ala ujar siapa? Ujar Abah. Nah, betaklid ngarannya. Tapi kita Allah Ta'ala ada, wujudlah ada ya kayak apa adanya. Oh, lalu kau menjelaskan tak wujud kidam kan? Semalam wujud sudah dijelaskan. Bila ingat juga kira-kira munya kada ingat putar ulang. Ada jatah simpan di YouTube-nya, channelnya. Karena ilmu itu harus diulang-ulang. Nah, kawan kita belajar ilmu itu sekali tutup sudah, sekali tutup sudah. Ada kawan kadang mau jadi orang alim, karena nakan tuh di pesantrennya. Pagi belajar, malam mutolaah, murojaah. Pagi belajar, malam murojaah, dihafali pula. Nah, sampainya paham, sampai bisa, sampai alim. Nah, itu Bang. Jadi kan mudah kan jadi orang alim tuh. Lah ada pengorbanan yang dikorbankan, rasa capek. Capek itu harus dikorban, harus mau capek. Harus mau uyuh datang kemari, berpanas-panas duduk, berpanas-panas meluangkan waktu. Nah itu Bang, menghendak dapat ilmu. Bulik kong dari sini, pelajari pulang ya kalau dimutolahi pulang. Ya kaditakun itu satu-satu nih kira-kira wah nikah acungkan tangan yo. Sakadua nih kalau lah. Anak kayak apa mun kita di akhirat yo Bu, ditakuni Tuhan. Nah, diingin ditakuni perguruan jen, pada ibu tundukan berataan. Apalagi mau ditakuni Allah Ta'ala, apa yang kamu gawi selama di dunia, apa yang kita jawab? Imun bagus saja, kau dijawab. Mungkin ada yang kada bagus saja, apa kita hendak berkisah. Anak menjawab lawan Allah tenahan. Bayangkan di dunia aja kita takutan sudah ditakuni. Ya kalau polisi kah mana kuning itu gemetar sudah. Pada polisi bertakut mana SIM aja polisi, mana KTP, mana ini itu aja pada STNK mana sudah gemetar dah kita. Cuma pemun Allah yang bertakun menghisap, masya Allah. Mudahan kita selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini dapat meningkatkan rasa tawakal dan ketergantungan kita kepada Allah. Nah, tahu Allah yang mengadakan segala sesuatu, maka kita sebagai hamba Allah hendaklah berpasrah kepada Allah, sebab semua segala sesuatu yang memunculkan, yang menciptakan, yang mengadakan huwallah, adalah Allah. Jadi kita berpasrah kepada Allah. Keselamatan Allah memunculkan, kesehatan Allah yang memunculkan, rezeki Allah yang memunculkan, jodoh Allah yang memunculkan. Serabanya Allah. Nah, lalu kita disuruh bertawakal. Jadi kita sudah tahu Allah bersifat qadimun azaliyun, maka hendaklah kita berselalu senantiasa bertawakal kepada Allah. Yang kedua, kita patut bersyukur karena kita diciptakan Allah dari tiada menjadi ada tanpa meminta. Bujurlah, pian muncul ke dunia ini minta kalau Allah Ta'ala kira-kira pian terlahir di dunia ini mintakah kira-kira non Allah Ta'ala? Kadang Allah lah, ya Allah lahirkan ulun di dunia. Ada. Cuman Allah Ta'ala adakan. Nah, bukankah itu kekuasaan Allah, kebaikan Allah? Ditambah lagi dengan nikmat-nikmat lainnya.
Apa yuk? Nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, ya kan? Luar biasa. Belum lagi nikmat jantung, belum lagi nikmat ginjal. Ginjal ini yang melawan akan racun-racun yang kita daripada makanan itu. Mun ginjal kita ini sudah kada berfungsi lagi, ia tak awak bahira, membiru. Kenapa? Karena ginjal ini kada berfungsi. Hari ini alhamdulillah kita masih normal, maka dijaga kesehatan. Banyak-banyak minum air putih supaya ginjalnya tetap sehat. Cuman Allah mengadakan nikmatnya diletakkan di tubuh kita. Mun sudah kena ginjal kada berfungsi, apa kabar? Biar dibawa ke salon seminggu sekali tetap hilang. Coba hari ini siapa berarti yang menggerakkan memberikan semua itu? Allah. Syukurkah kadakah? Syukur. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi ala hadhihi ni'mah. Terima kasih ya Allah yang sudah memberi kami atas segala nikmat-nikmat-Mu. Jadi semua apa yang kita rasakan hari ini semuanya kebaikan Allah. Cobalah misalnya kita sekali menggawi dosa, lalu Allah Ta'ala rupakan dengan bisul. Maulah. Misalnya ada orang ada sembahyang sekali timbul bisul, 2 kali ada sembahyang timbul bisul, melakukan dosa timbul bisul, jadi manusia bisulan. Siapa kira-kira lelakian mau menjadi manusia bisulan? Nah, di sini bisul. Naudzubillah. Sini bisulnya subhan. Cuman hari ini kadang manusia banyak berbuat dosa, tapi masih Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk taubat, untuk mengingat akan nikmatnya Allah. Inilah kebaikan Allah Ta'ala yang harus selalu kita ingat-ingat, bahwa Allah Ta'ala yang memberi nikmat kepada kita, yang harus selalu kita ingatkan kebaikan-kebaikan Allah. Banyak benar kada kehitungan. Wa fi anfusikum ayatun afala taqilun, kata Allah. Di dalam jiwa kalian itu ada kebesaran Allah, ada kekuasaan Allah. Apakah kalian kada berpikirkah, kada merenungkankah, kada bertafakurkah? Modelnya tak. Ini di seluruh tubuh kita ini ada kebesaran Allah, bukti tanda kebesaran Allah, nikmat Allah banyak. Jadi di mana kita hendak mengeluh-ngeluh dada, munnya paham arti bahwa Allah Ta'ala itu bersifat qadim. Makanya hamba itu ketika sudah paham Allah Tuhannya bersifat qadim, nah insya Allah dia bisa menjadi hamba yang syakir, hamba yang bersyukur. Kenapa? Karena dia melihat aku ada karena Allah, aku kau melihat karena Allah, aku kau memandang karena Allah. Kita bisi handphone iPhone 18 misal hari ini yang paling bagus ya kalau lah. Nah misal kita lihat yang bagus itu HP-nya kah, mata kita kah? Mata kita bukan. Yang bagus itu HP-nya kah, telinga kita kah? Telinga kita. Dengan telinga kita kau membedakan suara. Iyalah, mana suara laki, mana suara mantan. Ayo, mbak amunnya pendengaran ini kada beres, kira mantan telepon saya laki, apa kabar? Ayo, biar bagus handphonenya. Ini yang membaguskan tak, ayo. Nih, pendengaran kita yang membaguskan. Biar handphonenya bagus, tapi tuli, tapi kada melihat. Kira-kira jadi bagus lah HP tadi. Ada jadi bagus.
di awak kita nih luar biasa, mun pian pikir-pikir akan tuh ya Allah ganalnya nikmat. Jadi adakah lagi hendak mengeluh lagi nih? Nah makanya jangan mengeluh tapi bersyukur terus. Kenapa? Banyak nikmat yang ada pada diri kita. Ini kada kehitungan bian. Yang hari ini kada bisi kendaraan, kada usah mengeluh. Ada yang di bawah kita yang kada bisi kendaraan bersepeda tinjak aja. Yang bersepeda tinjak bang, jangan juga mengeluh. Di bawah kita ada lagi yang kada bisi sepeda tinjak, berjalan batis. Yang berjalan batis jangan juga mengeluh. Ini urusan dunia nih, pandang ke bawah terus ya. Nah ada orang yang kada bebatis, seorang diberi batis. Syukur terus, jangan pernah mengeluh, tetapi hendaklah terus bersyukur. Syukur, la in syakartum la azidannakum. Jadi urusan dunia tuh pandang di bawah, tapi kalau urusan akhirat silahkan pandang ke atas. Jangan mau urusan akhirat pandang ke bawah, urusan dunia pandang ke atas, ngalihkanlah menjadi orang yang bersyukur. Urusan dunia terutama tuh pandang ke bawah. Ya kan, hari ini misal aku nih kada bisi rumah aja, nyamannya orang bisi rumahan karena lalu timbul apa ya? Mengeluh. Ya kan, tapi sorong syukuri. Sorong kada bisi rumah tapi kau ngontrak, alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan ngontrak. Ya kalau kada usah mengeluh. Ada lagi yang di bawah kita kada kau mengontrak, guringnya di bawah kolong jembatan. Tapi yang di bawah jembatan pokoknya bersyukur juga. Alhamdulillah walaupun aku kada bisi rumah, kada bisi kontrakan, walaupun aku tinggal di bawah kolong jembatan, tetapi aku kawa guringnya. Mana nyamannya guring di hotel bintang 5 tapi kada kau guring. Atau di bawah kolong jembatan tapi guring, milih mana ya? Milih di hotel bintang 5 kawa guring. Nah itu. Nah itu bang. Jadi banyak-banyak syukur aja biar. Bila syukur nyaman tuh hidup. Bahagia, senang asal syukur. Jadi yang kita keluarkan tuh jangan keluhan tapi kesyukuran. Jadi ada malaikat disuruh Allah Ta'ala menanyakan kepada kerbau. Ujar Allah Ta'ala, wahai malaikat, coba tanyakan kepada kerbau, apakah dia bersyukur aku jadikan menjadi kerbau? Apa jawab takut nih malaikat, wahai kerbau, apakah ikam syukurku ciptakan menjadi kerbau? Apa jawab kerbau? Alhamdulillah malaikat, ulun dijadikan sebagai kerbau. Alhamdulillah ulun syukur ujar si kerbau. Katimbang ulun dijadikan jadi kelelawar. Ujar si kerbau nih, syukur ulun dijadikan jadi kerbau daripada jadi kelelawar. Kenapa jadi malaikat? Mun ulun bujur aja jadi kerbau, mandinya di mana? Di lumpur. Coba pian lihat kalau lawar mandinya lawan banyu kamihnya. Jadi syukur jadi kerbau. Ditakoni malaikat pelong si kalau lawar. Oh kalau lawar. Ikam syukurkah dijadikan Allah menjadi kalau lawar? Apa jawab kalau lawar? Syukur, alhamdulillah. Ulun jadi kalau lawar, untung ulun kada jadi cacing. Itu. Kenapa karena ulun biar mandi ke ini tapi lu kada dijajak orang. Cacing kesini aja pang dijajak terus. Takut nih belum cacing. Oh cacing. Ikam nih syukurkah dijadikan sebagai cacing? Apa jawab cacing? Syukur. Kenapa? Untung kada dijadikan manusia. Mun kita pang syukur kada dijadikan manusia. Uji cacing, aku untung kok dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai cacing. Kenapa jangan malaikat? Mun ulun mati, ulun kada ditanya. Hidup ulun kada ada beban dan mati ulun kada ada beban. Mati ya sudah. Mun manusia nak kayak apa? Hidup ada bebannya, matinya bang. Nah ada membawa juga kan bebannya. Coba. Itu manusia. Kan jadi setiap hambatnya syukur. Nah, kita pun menjadi manusia syukur juga.
syukur alhamdulillah kawa berbuat taat, kawa hadir ke pengajian, kawa sembahyang syukur alhamdulillah. Nah tapi amunnya kada kawan yang seperti itu, sembahyang kada, puasa kada, menuntut ilmu kada, maksiat jagawian, kurang lebih jual kayak selain daripada lain manusia syukur ngarannya. Makanya kita manusia syukur itu yang beribadah, yang selalu mengingat nikmat-nikmat Allah serta mensyukurinya. Itulah manusia yang mulia, mau sugih mau miskin, tetapi apabila dia syukur, dialah manusia yang mulia, manusia yang untung. Nah, itu. Nah, oleh karena itu pentingnya lah kita mengetahui Allah Ta'ala itu bersifat kidam. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi sebagai manusia bisa bersyukur. Serta bersyukur dipilih sebagai manusia, apalagi muslim, apalagi mukmin. Alhamdulillah. Jadi manusia itu apabila dia beriman, dia berbuat taat, maka dikatakan lebih mulia daripada malaikat. Tetapi kalau manusia itu maksiat, nah maka dia lebih hina daripada binatang. Naudzubillah. Nah kemudian sifat baqaun, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sedikit kita baca hadisnya. Bismillah.